Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhal hafizun innallaha yuhibbul muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Allah mudahkan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama hadir di masjid ini untuk menunaikan salat Maulid berjamaah serta dilanjutkan dengan salat ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan menerima amal soleh kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlibatkan kepada pasangan kita, pasangan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga yang istiqomah di jalannya. Dan selalu muslimin rahmatullah. Tadi kita bersama-sama awali ini doain kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang zikir setelah adzan bagi yang mendengarkan adzan. Zikir yang mendengarkan adzan. Kemarin sudah kita pelajari Bapak Ibu baru satu ya, sedikit-sedikit, tapi kalau kemudian kita amalkan, insya Allah akan lebih bermanfaat daripada banyak kemudian kita lupa. Jadi kemarin zikir untuk yang menegakkan adzan adalah mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Nah, ini dan kemarin dalam hadisnya adalah dengan hati, dari hatinya. Sehingga memang ini berarti membutuhkan keseriusan, kesungguhan. Kalau memang Bapak Ibu ini amalan ini kelihatannya sederhana, cuma nirukan kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin, tapi prakteknya tidak sederhana. Karena itu monggo ya, nanti segera saja dipraktekkan. Misalnya ini ada 5 kali adzan, iya kan? Jadi kalau kita langsung praktekkan, insya Allah nanti akan berulang setiap hari 5 kali, setiap hari 5 kali, dan nanti akan terbiasa. Kalau tidak terbiasa, Bapak Ibu, sekalipun di masjid, sekalipun kita berada di masjid, muadzinnya juga di masjid, belum tentu kita fokus mendengarkan adzan kemudian menirukan atau mengikuti kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Dan kemarin pahalanya apa? Kalau kita mendengar, menjawab, ataupun mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin dengan hati, akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ada yang belum tertarik untuk mengikuti kalimat yang dibaca oleh muadzin, itu kemungkinannya satu, memang belum
mengetahui tentang apa yang harus kita lakukan ketika mendengar azan. Yang kedua, kita kurang ya di dalam kita ini mengenal surga. Soalnya hadiah surga. Sedangkan kalau kita belum banyak mengenal tentang surga, juga ada kepingin. Kemudian ini menguatkan saya Bapak Ibu, karena ini banyak sekali yang kita kasih berkaitan dengan masalah amal. Karena itu hendaknya yang sudah kita ketahui itu kemudian kita coba untuk kita lakukan. Mungkin kadang ada terkecohnya, tapi kemudian jangan diikuti kelebihannya gitu ya. Kita ingat-ingat yang sudah kita kasih. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang tadi mengikuti kalimat yang diucapkan muadzin kecuali dalam kalimat hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah yang berbeda. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Ditambahkan la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Kemudian yang kedua, zikir bagi orang yang mendengarkan azan, yakni mengucapkan sholawat. Ini juga masih asing bagi sebagian kaum muslim, karena memang mungkin ya jarang dikenalkan. Saat kita belajar mungkin juga di SD, SMP, SMA, yang diajarkan adalah setelah azan itu doa setelah azan. Sedangkan Bapak Ibu ada satu zikir yang sering terlewat, tetapi ini disunahkan diambil oleh Rasulullah SAW, yakni mengucapkan sholawat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang menyebutkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya wa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra thumma sallallahu ila wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana faman sa'allahu lil wasilata halat lahu syafa'ati. Bahwa dari Abdullah bin Amr yang meriwayatkan, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Diulang hadis yang kemarin yang sudah kami ini tentang mengikuti ucapan muadzin. Kemudian ucapkanlah sholawat bagiku. Jadi setelah azan selesai mengucapkan sholawat. Kalau sholawatnya yang mau baik dan sempurna adalah bagaimana kita baca sholawat dalam tasawuf kita. Tahiyat itu sholawat yang kita baca pada saat tasawuf. Tahiyat tasawuf. Maka bacalah sholawat bagiku. Kata siapa yang mengucapkan satu sholawat bagiku, maka Allah akan memberinya sholawat 10 kali. Dan setelah itu mohonkanlah pula kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah sebuah tempat dalam surga yang hanya layak bagi salah seorang di antara hamba Allah. Dan aku berharap akan
memiliki itu. Maka barang siapa memohonkan wasilah untukku kepada Allah, pastilah akan beroleh atau mendapatkan syafaatku. Jadi satu tadi ya, setelah kita mendengar azan, selesai azan kita baca sholawat. Kemudian apapun di sini memohonkan wasilah ya kepada Allah atau wasilah ini adalah tercakup nanti dalam doa setelah azan. Nah, kita berselawat untuk Rasul, maka Allah akan beri selawat 10 kali pada kita. Nah, kalau kita memohonkan wasilah ya, untuk Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan syafaatnya. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, ini semoga nanti kita coba ya, kita biasakan setelah mendengar azan kita baca sholawat. Jadi yang sering kali apa ini nggak tahu ya bagaimana asal mulanya, yang justru sering melakukan ataupun berpikir membaca sholawat itu justru muadzin sebelum azan. Nah, sedangkan ini adalah sholawat adalah mestinya zikirnya yang mendengar azan setelah azan selesai. Kemudian tadi setelah bersolawat diikuti memohonkan kepada Allah dan kewasilan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Imam Bukhari dari Jabir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u nida," siapa yang mengatakan, mengucap setelah panggilan azan, yakni Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was-shalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Bukan wa'ada. Hatta lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Mungkin doa di hadis ini agak asing ya. Tidak yang biasa ceritakan ya. Kalau kita dari di bangku sekolah, kok kurang. Jadi ada kalimat yang berbeda dengan yang biasa dihafalkan atau dipelajari. Tapi bagaimana kalau kita berdoa seperti yang di hadis ini? Ya tak mengapa. Karena ini justru dasarnya adalah hadis. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau di hadis ini doanya lebih ringkas, yakni Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa shalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Sampai situ. Biasanya di akhir ada innaka la tuqtikul ya. Ada yang bertanya, kalau ada yang tambahan itu bagaimana? Ada beberapa ulama yang menjawab pertanyaan ini tidak mengapa, karena itu merupakan ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang Allah itu tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah mengingkari
Bapak Ibu, ya, intinya bukan pada lafal adanya, lafal doanya, adalah bagaimana kita mengamalkan hadis ini ataupun zikir ini. Setelah azan selesai kita baca salawat kemudian berdoa. Monggo yang mana yang biasa sudah dihafal atau yang seperti kita begini, monggo. Kadang-kadang kita ini mempermasalahkan pokoknya video akhirnya mulai musim payah. Nanti kemudian video bisa menilai beda doanya orang lain, tapi yang lain jadi orang tahu dulu. Sudah monggo yang paling utama adalah bagaimana kita berdoa setelah kita mendengar kalimat azannya, kalimat doanya tidak usah dipermasalahkan. Dengan berdoa ini seperti ini tadi, Allah juga menyampaikan hatta tahu syafaati yaumil qiyamah. Maka apa itu pastikan beroleh syafaatku di hari kiamat, akan mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Satu lagi tentang yakni zikirnya atau yang berkaitan dengan azan. Berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu antara azan dan iqamah. Waktu di antara azan dan iqamah itu merupakan satu waktu yang besar harapannya akan dikabulkan doa seseorang. Ya, maka disunahkan untuk berdoa pada waktu antara azan dan iqamah. Baik dikerjakan sebelum sholat sunnah maupun setelahnya. Jadi misalnya setelah azan nanti sholawat, doa khusus setelah azan, kemudian lanjut dengan doa hajat. Ini doa setelah azan maksudnya doa hajat. Kita punya hajat apa? Punya hajat apa? Hari ini bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dia juga Al-Sahih dan Bermudi dikatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih dari Anas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Ini kalimat atau redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Artinya tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Tidak ditolak itu berarti diterima, kabulkan. Nah, ini Bapak Ibu, monggo. Waktu di antara azan dan iqamah adalah salah satu waktu ijabah untuk berdoa. Ya memang waktu ijabah untuk berdoa itu banyak ya, banyak. Di antaranya sepertiga akhir malam, di antaranya, atau hari Jumat, ya, hari Jumat besok. Ya. Tapi kalau antara azan dan iqamah sehari kita bertemu berapa kali? 5 kali, ya. 5 kali sehari. Kalau kita nunggu sepertiga hari malam, sehari semalam bertemu berapa kali? Sekali. Kalau hari Jumat seminggu sekali. Kalau puasa tetap puasa, berapa kali kita puasa sunnah dalam sepekan misalnya. Nah, itu waktu ijabah diantaranya. Waktu hujan, itu malu ya kalau hujan, ya kan. Dan terus itu ijabah sebenarnya. Nah ini waktu antara azan dan iqamah ini kita insyaAllah dalam sehari bisa bertemu 5, maka hendaknya kita gunakan.
Kemudian dalam redaksinya Tirmidzi meriwayatkan, maka wajah beliau menambahkan yang dikatakan oleh Tirmidzi, qalu madza naqulu ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Di dalam riwayat ini ditambahkan, jadi mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasul ketika mendengar sudah berdoa tadi. Mereka bertanya, apa yang akan kami baca ya Rasulullah? Bertanya tentang apa yang dibaca waktu doa itu, maksudnya antara kita ada atau iqamat naik ada dan iqamat itu. Maka Rasulullah bersabda, mohonlah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Satu hadis lagi tentang ini, anna Rasulullah qala ya Rasulullah, innal mu'adzinina yaqduluna. Ini kemarin sudah saya singgung sedikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaquluna fa idzan tahaita fasal tuqtahu. Oleh Abu Dawud, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para muadzin itu lebih utama daripada kami. Kemarin itu kan sudah kita sebutkan keutamaan muadzin. Kemudian yang tidak tercatat, jadi muadzin itu merasa apa ini muadzin itu lebih utama daripada kami, sedangkan kami nggak mungkin juga ikut menjadi muadzin. Muadzinnya sudah sepi. Maka Rasulullah bersabda, ucapkanlah apa-apa yang mereka ucapkan di rutan tadi ya. Muadzin Allah Akbar, kita ikuti Allah Akbar. Iya. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti muadzin, maksudnya gitu ya. Jadi kemudian kita ikuti apa yang mereka baca. Dan jika telah selesai, maka mohonlah, tentu akan dikabulkan. Setelah selesai, yang ada tadi kita berdoa karena ada apa tadi waktu yang dijaga. Baik Bapak Ibu, barangkali itu ya zikir setelah ada satu motor selawat, dua berdoa khusus setelah ada, tiga berdoa di waktu ijazah antara ada dan iqamah. Nah, pada kami ada yang disampaikan sebelum saya tutup. Yang ingin saya tanyakan mengenai ada suku. Itu kan ada asal poin menang. Ketika mengulangnya kalimat sama atau apa yang lain? Baik. Ketika ada subuh itu ada takrif ya. As-salatu khairun minan naum. Ya. Itu bagaimana jawabnya? Dijawab sama dengan kalimat yang boleh atau dijawab apa? As-salatu khairun minan naum. Dokter, Bapak Dokter, Ma'ana Zalika Minas itu jawabannya Dokter Bapak Dokter, Ma'ana Zalika Minas itu kalau ada kalimat as-salatu khairun minan naum. Ini saya akhir jawab seperti yang diucapkannya. As-salatu khairun minan naum, dan kalau kita ikuti as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada
tidur ya seperti itu. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Budi. Yang kedua, mana yang didahulukan? Kita sholat tahiyatul masjid. Apabila kita masuk masjid, pasti menghadap. Mana yang lebih didahulukan? Sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan? Dalam suatu hadis saya pernah membaca bahwa ketika Rasulullah berkhutbah, ada salah satu sahabat yang langsung duduk dan Rasulullah mengingatkan untuk sholat di masjid. Berarti di sini sholat tahiyatul masjid adalah ada keistimewaan tertentu. Itu khusus saja yang berkaitan dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib sudah dihimbau, kemudian kita datang, maka yakni kita dahulukan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi muadzin yang ada. Kenapa? Karena kalau kita nunggu selesainya muadzin ada kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah wajib, mendengar dan menjawab azan sunnah. Ya, maka ketika kondisi seperti itu, ketika kita datang masuk muadzin dan azan untuk apa itu yang kedua, dan khotib sudah di mimbar, maka kita lebih baik langsung sholat sunnah supaya nanti pas objeknya khutbah kita sudah selesai dan bisa mendengarkan khutbah. Gitu. Ketika sudah khutbah, ini berbeda pendapat. Kalau yang pernah saya baca, beberapa yang saya baca, diantaranya kalau di masjid papanya saya itu ketika khotib sudah khutbah, maka kita duduk mendengarkan khotbah. Kenapa? Sholatnya adalah sunnah, mendengarkan khotibnya adalah wajib. Tapi ada sebagian ulama yang lain tetap kemudian sholat sunnah, tapi ya seperti kata ada Rasulullah pernah menegur seseorang yang langsung duduk supaya sholat, yakni dengan alasan bahwa ketika dia sholat dia bisa mendengar. Tapi ini apa namanya? Kalau yang di masjid fatwa yang saya ini tidak menguatkan hal ini, menguatkan yang sambil duduk dan fokus mendengarkan khotib. Karena hukumnya tadi berdasarkan hukum mendahulukan yang wajib. Sholat sunnahnya ditinggalkan karena ada yang wajib. Sedangkan ketika kita sholat pun, sholat dituntut untuk khusyuk. Wallahu a'lam ya. Jadi ini memang ada perbedaan pendapat seperti itu. Atau Bapak Ibu seperti itu. Cukup ya, bisa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dalamnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.